Didepak mertua saat aku hamil 7 bulan. Aku ditolong pria ini hingga dinikahinya. Ternyata ia adalah duda kaya raya pemilik perusahaan dan bikin mantan suami dan mertua bersujud di pernikahan keduaku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hujan mulai turun sejak pukul 3 sore. Awalnya hanya gerimis, tapi kini berubah menjadi deras yang mengguyur tanpa ampun. Aku berdiri di teras rumah yang dulu kusebut rumahku, menggenggam gagang koper murahan dengan jemari yang gemetar. Koper itu hanya berisi beberapa potong baju, sisanya masih berserakan di dalam, karena Bu Tuti, mertuaku, sudah melempar semua barangku ke teras sebelum aku sempat menyusun napas. Kamu pikir kamu siapa, Nisa? Mas Indra itu anak saya, satu-satunya. Masak dia harus hidup sama perempuan yang cuma bisa bawa sial? Suara Bu Tuti melengking, menusuk seperti sembilu. Matanya menyala dengan kebencian yang sudah dipendam bertahun-tahun. Ibu mertua yang sejak awal pernikahan memang tidak pernah merestui hubungan kami. Aku ingat betul saat pertama kali dia melihatku, matanya langsung mengukir penilaian. Perempuan kampung, tidak sederajat, tidak pantas. Aku memegang perutku yang sudah membulat 7 bulan. Di dalam sana, bayi kami bergerak. Bayi Mas Indra. Bayi cucu Bu Tuti. Tapi sepertinya itu tidak berarti apa-apa. Bahkan denyut kehidupan yang seharusnya menyatukan keluarga ini malah menjadi alasan mereka mengusirku. Bu, saya lagi hamil. Tolong, jangan usir saya. Mas Indra di mana? Biar saya bicara sama Mas Indra. Indra. Bu Tuti tertawa miris, suaranya bergema di antara gemericik hujan. Indra sudah setuju. Dia sudah lelah sama kamu. Rumah ini milik saya, Nisa. Saya berhak menentukan siapa yang tinggal di sini. Dan kamu? Keluar. Aku masih berdiri di ambang pintu. Hujan gerimis mulai membasahi rambut. Kulihat dari balik jendela, Mas Indra, suamiku sendiri, lelaki yang 3 tahun lalu menjanjikan hidup bahagia, hanya duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Jari-jarinya bergerak cepat mengetik sesuatu. Mungkin chat dengan teman atau mungkin dengan perempuan lain. Aku tak tahu. Sesekali dia melirik ke arahku, lalu mengalihkan pandangan cepat-cepat. Seperti aku bukan siapa-siapa. Seperti kehamilanku bukan tanggung jawabnya. Mas Indra. Aku berteriak, setengah memohon. Suaraku parau, bercampur isak yang kutahan. Kamu diam saja lihat aku diusir ibumu. Mas Indra mendesah panjang, lalu berdiri dari sofanya. Dia berjalan ke pintu dengan langkah malas, membukanya sedikit. Aroma kopi dari mulutnya menusuk hidungku, bercampur bau rokok yang melekat di bajunya. Matanya sayu, tapi kosong. Seperti tidak ada lagi perasaan di sana. Nis, ikut kata ibu aja. Aku membelalak tak percaya. Apa? Lagian kamu tahu sendiri ibu nggak suka sama kamu dari awal. Daripada terus-terusan begini, mending kamu pulang ke rumah orang tuamu. Darahku terasa membeku. Ini lelaki yang seminggu lalu masih memelukku dari belakang saat aku cuci piring. Bilang sayang, bilang kita akan baik-baik saja. Ini lelaki yang malam-malam masih mengelus perutku sambil berbisik. Nak, kamu harus jadi anak pintar ya. Dan sekarang? Sekarang dia berdiri di ambang pintu, menghalangi aku masuk, menghalangi aku berlindung. Pulang? Dengan perut gede begini. Mas, ini anak kamu. Saya tahu. Suaranya dingin, lebih dingin dari air hujan yang mengguyur punggungku. Tapi saya belum siap jadi bapak-bapak. Nis, ibu bilang, kamu sengaja hamil biar saya nggak bisa ninggalin kamu. Katanya kamu yang nusuk kondom. Astagfirullah. Aku menggigit bibir bawah, berusaha sekuat tenaga menahan agar tangisku tidak meledak. Tapi rasanya dadaku sesak, seperti ada batu besar menghimpit. Tuduhan itu kejam. Bukan hanya menghina aku, tapi juga mempermainkan kehidupan yang tumbuh di rahimku. Mas, kamu tahu sendiri itu nggak benar. Kamu yang bilang ingin punya anak. Kamu yang setiap malam bilang pengen punya momongan. Kamu.
Ibu bilang kamu bohong. Dan dia menutup pintu. Tepat di depan wajahku. Buk! Suara pintu tertutup itu bergema di kepalaku berkali-kali. Aku terdiam, mati kutu. Mataku masih menatap pintu coklat tua yang tiba-tiba menjadi pembatas antara aku dan masa depanku. Di balik pintu itu, ada lelaki yang pernah bersumpah setia di hadapan penghulu. Di balik pintu itu, ada mertua yang seharusnya menjadi ibu kedua. Di balik pintu itu, ada mimpi-mimpi yang hancur berkeping. Gerimis berubah menjadi hujan deras. Koper murahanku basah kuyup dalam sekejap. Warna merah koper itu berubah jadi merah tua. Air mengalir dari setiap sudut, mungkin merusak baju-baju murah yang kupunya. Tapi aku tak peduli. Aku hanya berdiri di teras rumah yang dulu kusebut rumahku, memeluk perut, dan menangis sekencang-kencangnya. Tangisku pecah. Bukan tangis isak tertahan, tapi lolongan panjang yang keluar dari lubuk hati paling dalam. Aku meraung seperti anak kecil yang kehilangan ibunya di pasar. Aku tak peduli lagi siapa yang mendengar. Tak peduli lagi malu atau tidak. Tetangga-tetangga keluar satu persatu. Ada Bu RT yang biasa kusapa ramah setiap pagi. Ada Mas Heri yang suami Bu RT. Ada Mbak Yuli dari rumah sebelah yang anaknya sering main ke rumah. Mereka keluar dengan payung atau jas hujan, menatapku dengan berbagai ekspresi. Iba, heran, penasaran, kasihan. Diusir mertuanya katanya. Hamil gede gitu. Suaminya diam aja tuh. Kasian banget si Nisa. Bisik-bisik itu sampai ke telingaku, tapi tak satu pun dari mereka melangkah maju. Tak satu pun berani menolong. Aku bukan saudara mereka. Aku bukan siapa-siapa. Hanya perempuan hamil yang menangis di tengah hujan, layak dikasihani tapi tidak layak ditolong. Beberapa saat kemudian, satu persatu mereka masuk kembali ke rumah masing-masing. Pintu-pintu tertutup. Tirai-tirai ditarik. Dunia kembali sunyi. Hanya menyisakan aku dan suara hujan. Aku menatap langit kelabu. Air hujan bercampur air mata mengalir di pipi. Dalam hatiku, aku bertanya pada Tuhan yang sama yang kusembah setiap hari. Tuhan, salahku apa? Aku hanya ingin punya keluarga yang utuh. Aku hanya ingin jadi istri dan ibu yang baik. Tapi kenapa begini jadinya? Kenapa aku harus diusir saat paling butuh perlindungan? Tak ada jawaban. Hanya hujan yang terus turun. Perutku bergerak. Bayiku menendang. Mungkin protes karena ibunya terlalu lama berdiri. Mungkin juga merasakan stres yang menjalari seluruh tubuhku. Aku mengusap perut dengan telapak tangan basah. Maafin Bunda, nak, bisikku lirih. Maafin Bunda nggak bisa kasih kamu tempat yang aman. Kutarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Menangis tidak akan mengubah keadaan. Aku harus bergerak. Aku harus pergi dari sini. Kutarik koper berat itu dengan satu tangan. Tangan lainku memegang perut. Langkah pertama terasa berat, bukan hanya karena koper. Tapi karena ini berarti aku benar-benar meninggalkan hidupku yang lama. 3 tahun pernikahan. 3 tahun pengabdian. 3 tahun mimpi. Semuanya sirna dalam satu sore hujan. Aku berjalan perlahan di trotoar yang licin. Jalanan mulai digenangi air. Sandal jepit murahanku licin. Beberapa kali aku hampir jatuh. Tiap kali hampir jatuh, aku refleks memegang perut lebih erat. Jangan sampai jatuh, Nis. Jangan sampai celaka. Demi bayi ini. Setiap langkah terasa seperti mil. Aku tak tahu harus kemana. Orang tuaku di kampung. 2 jam perjalanan dari sini. Dengan hujan deras seperti ini, tak mungkin aku naik motor ojek. Selain bahaya, aku juga tak punya uang cukup. Dompetku tertinggal di dalam rumah entah di mana. Tapi apa boleh buat? Setidaknya di kampung ada yang menerimaku. Setidaknya ibuku tak akan pernah mengusir anaknya sendiri. 50 meter dari rumah itu, aku mulai lemas. Mungkin karena capek, mungkin karena lapar, mungkin karena pukulan hidup hari ini terlalu keras. Kepalaku pusing, pandangan mulai berkunang-kunang. Tuhan, lututku terasa lemas. Aku hampir jatuh, tapi entah bagaimana bisa bertahan dengan berpegangan pada tiang listrik. Koperku tergeletak di trotoar. Sebagian isinya mulai menyembul karena resletingnya rusak. Aku menangis lagi. Kali ini bukan isak, tapi tangis putus asa.
Air mataku bercampur air hujan, sama-sama asin, sama-sama tak ada habisnya. Tuhan, kalau memang aku harus mati di sini, selamatkan bayiku. Tolong, jangan biarkan dia ikut mati. Dia tidak bersalah. Tiba-tiba, hujan berhenti. Tidak, hujan masih turun. Aku masih bisa mendengar gemericiknya di aspal, masih bisa merasakan percikannya di kaki. Tapi di atasku, di atas kepalaku yang basah dan lelah, tiba-tiba ada langit biru. Bukan langit, payung. Payung besar berwarna biru. Aku menoleh perlahan. Seorang lelaki berdiri di sampingku, tinggi, dengan wajah teduh meski basah kena hujan. Dia memakai kemeja lengan panjang warna abu-abu yang sudah sedikit belepotan air. Rambutnya basah, menempel di dahi. Tapi matanya menunjukkan keprihatinan yang tulus. Bu, Anda nggak apa-apa? Suaranya berat, tapi lembut. Lembut seperti selimut hangat di tengah dingin. Sendirian aja hujan-hujanan gini. Hamil lagi? Bahaya. Aku ingin bicara, ingin bilang aku baik-baik saja, ingin bilang aku tidak butuh bantuan. Tapi tiba-tiba semua kekuatan yang tersisa habis. Lututku lemas, tubuhku oleng. Lelaki itu sigap. Tangannya yang kuat menangkap lenganku, menahan aku agar tidak jatuh. Hei, saya bantu pegang. Tenang, Bu. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya setelah berjam-jam, aku merasa tidak sendirian. Tangan lelaki itu menggenggam lenganku dengan kuat, tapi tidak menyakitkan. Cengkeramannya penuh kehati-hatian, seperti memegang barang berharga yang mudah pecah. Aku bisa merasakan hangat telapak tangannya di kulitku yang basah dan dingin, dan untuk sesaat, rasa hangat itu terasa asing. Sudah berapa lama tidak ada yang memegangku dengan lembut? SST, pelan-pelan. Suaranya berat, tapi menenteramkan. Saya pegangin. Turunin napas dulu. Aku mencoba menarik napas, tapi dadaku masih tersengal-sengal karena tangis tadi. Atau mungkin karena hipotermia. Atau mungkin karena semua sebab sekaligus. Tubuhku menggigil hebat. Rahangku bergemeletuk tak terkendali. Lelaki itu cepat tanggap. Dia melepas jaketnya. Sebuah jaket jeans biru yang sudah basah di bagian bahu. Lalu menyelimutkannya ke pundakku. Jaket itu basah di luar. Tapi di dalam masih ada sisa hangat dari tubuhnya. Aroma khas lelaki, campuran sedikit parfum dan hujan, memelukku seketika. Mari kita ke tempat teduh dulu. Dia menatapku, menunggu persetujuan. Matanya coklat hangat, dengan sorot yang sulit kujelaskan. Bukan iba, bukan kasihan. Tapi seperti kepedulian tulus yang langka kulihat belakangan ini. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Lidahku terasa kaku. Tak ada energi untuk bicara. Dengan satu tangan masih menopangku, dia membungkuk mengambil kopermu yang tergeletak di trotoar. Koper murahan itu sudah semakin rusak. Resletingnya terbuka lebar, beberapa helai baju menyembul basah. Tanpa ragu, dia menutupnya sebisanya, lalu menariknya dengan tangan satunya. Jalanan licin. Beberapa kali aku hampir tergelincir, tapi setiap kali dia sigap menguatkan pegangannya. Pelan-pelan, kami berjalan menuju sebuah warteg sederhana di ujung jalan. Warteg itu masih buka, lampu temboknya menyala remang-remang, dan bau masakan tercium sampai keluar. Mas, boleh minta air hangat buat ibu ini? Tanyanya pada pemilik warteg, seorang bapak parubaya yang sedang melipat kain lap. Pemilik warteg menatapku dengan tatapan iba yang sudah terlalu sering kulihat hari ini. Boleh. Duduk dulu, Bu. Saya ambilkan. Lelaki itu menuntunku duduk di kursi plastik. Tubuhku langsung terbenam lemas, bersyukur bisa berhenti bergerak. Rafa, bayiku, bergerak di dalam perut, mungkin protes karena terlalu lama kedinginan. Kuusap pelan. Maaf, Pak, aku akhirnya bisa bicara, meski suaraku serak dan parau. Maaf merepotkan. Saya nggak punya uang buat bayar. Lelaki itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengejek, tidak merendahkan. Hanya senyum sederhana yang berkata, tak apa, nggak usah khawatir soal itu. Minum dulu air hangatnya. Pemilik warteg datang membawa 2 gelas air hangat dan sebungkus tisu. Lelaki itu mengambil tisu dan menyodorkannya padaku. Baru setelah itu aku sadar,
wajahku masih basah, rambutku masih meneteskan air, dan pastinya aku terlihat seperti perempuan yang baru saja tenggelam. Aku mengambil tisu dengan tangan gemetar, menyeka wajah. Tanganku masih menggigil, sulit dikendalikan. Pelan-pelan, ujarnya lagi. Minum dulu. Aku menurut. Air hangat itu mengalir di tenggorokan, menyebarkan kehangatan ke seluruh tubuh. Untuk pertama kalinya hari ini, aku merasa sedikit lebih baik. Sedikit. Lelaki itu duduk di depanku, ikut memegang gelasnya. Dia tidak minum, hanya memutar-mutar gelas itu sambil menatapku dengan hati-hati, seolah takut membuatku tambah stres. Maaf, aku membuka suara lagi, masih serak. Saya jadi merepotkan Bapak. Kamu nggak merepotkan. Dia menggeleng. Saya kebetulan lewat. Saya lihat kamu dari ujung jalan sendiri hujan-hujan, hamil, bawa koper, ya saya puterin balik. Mataku berkaca-kaca lagi. Masih ada orang baik di dunia ini. Makasih, Pak. Makasih banyak. Dia tersenyum lagi. Senyum yang sama, tulus. Sama-sama. Oh iya, saya Aldi. Panggil Mas Aldi aja. Kamu? Nisa, Pak. Mas Aldi, koreksinya lembut. Aku mengangguk. Mas Aldi. Dia mengangguk puas, lalu diam sejenak sebelum bertanya hati-hati. Nis, saya boleh tanya, kamu kenapa sendirian hujan-hujanan gitu? Hamil besar lagi. Suami kamu mana? Pertanyaan itu seperti pisau yang kembali menikam. Air mataku langsung tumpah lagi, tak tertahankan. Aku menunduk, menyeka dengan punggung tangan, tapi air mata terus mengalir deras. Mas Aldi tidak mendesak. Dia diam, menunggu, memberikan ruang untukku bicara atau diam. Kesabaran yang lagi-lagi asing bagiku. Indra dulu selalu mendesak kalau ingin sesuatu. Kalau aku menangis, dia akan kesal. Lagi-lagi nangis. Bawel banget sih. Tapi lelaki ini, dia hanya duduk tenang, sesekali menyesap air hangat, menunggu. Akhirnya, setelah bisa mengendalikan tangis, aku bicara dengan suara terputus-putus. Saya baru diusir mertua, Mas. Sama suami saya. Mas Aldi mengerjap. Matanya melebar sedikit. Diusir? Hamil gede begini. Aku mengangguk, menunduk malu. Mertua saya dari awal nggak suka. Katanya saya cuma perempuan kampung, nggak pantas buat anaknya. Terus tadi, tiba-tiba dia marah. Nuduh saya sengaja hamil biar suami saya nggak bisa ninggalin. Padahal saya nggak pernah. Suaraku pecah lagi. Aku tak sanggup lanjut. Mas Aldi menghela napas panjang. Ada kerutan di keningnya, tapi bukan marah padaku. Lebih seperti prihatin. Atau mungkin ingatan pahit yang tiba-tiba kembali. Suami kamu di mana pas kamu diusir? Tanyanya pelan. Aku menelan ludah, pahit. Dia di dalam. Di sofa. Main HP. Pas saya panggil, dia cuma bilang ikut kata ibunya. Mas Aldi diam cukup lama. Lalu dia menggeleng pelan. Gak tega saya dengar cerita kamu. Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku hanya duduk, memegang gelas hangat yang mulai mendingin. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hujan di luar masih deras. Suaranya memecah kesunyian warteg. Sesekali pemilik warteg melirik dari balik etalase, tapi tak mengusik. Kamu mau kemana? Mas Aldi bertanya lagi, suaranya hati-hati. Ke rumah orang tua, Mas. Di kampung. 2 jam dari sini. 2 jam? Naik apa? Nggak tahu. Aku menunduk. Nggak punya uang, Mas. Dompet saya ketinggalan. Mas Aldi menghela napas lagi. Lalu, tanpa banyak bicara, dia mengeluarkan dompet dari saku belakang celananya. Dompet kulit coklat. Agus. Dia mengambil beberapa lembar uang dan meletakkannya di depanku. Ini buat ongkos. Aku menatap uang itu lalu menatapnya. Kaget. Mas, saya nggak bisa. Kamu bisa. Ambil aja. Tapi aku menggeleng kuat. Nggak, Mas. Mas sudah baik banget nolong saya. Saya nggak mau merepotkan lebih. Nis. Potongnya tegas, tapi tetap lembut.
Kamu hamil. Kamu butuh perlindungan. Ini bukan soal gengsi atau minta-minta. Ini soal keselamatan kamu dan bayi kamu. Ambil. Aku terdiam. Mataku berkaca-kaca lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Tapi karena haru. Kenapa orang asing ini lebih peduli padaku daripada suamiku sendiri? Tapi aku masih ragu. Masih ada rasa takut di hati. Lelaki ini, siapa dia sebenarnya? Kenapa mau-maunya menolong perempuan hamil yang bahkan tidak dikenalnya? Maaf, Mas, aku berkata lirih. Saya nggak bermaksud curiga. Tapi kenapa Mas mau banget nolong saya? Mas Aldi menatapku cukup lama. Lalu, untuk pertama kalinya, kulihat sorot matanya berubah. Ada kesedihan di sana, dalam sekali. Seperti luka lama yang tiba-tiba terbuka. Dia menunduk, memutar-mutar gelas di tangannya. Beberapa saat dia diam, lalu bicara dengan suara pelan. Saya, dulu kehilangan istri dan anak waktu lahiran. Dunia serasa berhenti. Aku terpaku, tak bisa berkata-kata. Mas Aldi masih menunduk, tapi kulihat bahunya naik turun pelan, mengatur napas. Saya nggak ada di sampingnya pas dia butuh. Saya sibuk kerja. Saya pikir semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata... Dia berhenti, menelan ludah susah payah. Pas saya sampai rumah sakit, dia udah nggak ada. Anak saya juga. Saya cuma bisa lihat mereka, dingin. Hening lagi. Hujan di luar semakin deras, tapi suaranya seperti jauh. Yang kudengar hanya detak jantungku sendiri yang berdebar. Saya nggak mau lihat perempuan hamil menderita sendirian. Mas Aldi akhirnya mengangkat wajah, menatapku dengan mata yang basah. Mungkin karena hujan, mungkin karena kenangan. Itu dosa, Nis. Saya udah pernah ngalamin, dan saya nggak akan biarin itu terjadi lagi di depan mata saya. Aku tak tahu harus berkata apa. Rasanya dada ini sesak, tapi berbeda dengan sesak tadi. Ini sesak karena haru, karena terharu. Di depan mataku, ada lelaki yang membawa luka besar, tapi masih punya hati untuk menolong orang lain. Maaf, Mas, bisikku lirih. Saya turut berduka. Dia tersenyum tipis, senyum yang sama tapi kali ada sedikit getir. Udah 2 tahun lalu, tapi saya masih ingat terus. Makanya pas lihat kamu jalan sendirian, hamil, hujan-hujanan, saya ingat istri saya. Saya nggak tega. Aku mengusap air mataku lagi. Rasanya hari ini aku menangis lebih banyak dari seumur hidupku. Makasih, Mas. Makasih banyak udah cerita. Dan makasih udah mau nolong saya. Dia mengangguk, lalu tersenyum lebih cerah sedikit. Udah. Minum dulu air hangatnya, nanti dingin. Kami minum bersama dalam keheningan yang nyaman. Anehnya, meski baru kenal, aku merasa aman di dekatnya. Mungkin karena dia tidak memandangku dengan penilaian. Mungkin karena dia tahu rasanya kehilangan. Mungkin karena di tengah dunia yang kejam ini, dia memilih jadi baik. Hujan di luar mulai reda. Tapi belum berhenti. Nis, Mas Aldi bicara lagi. Saya antar kamu ke kampung. Aku refleks menolak. Nggak usah, Mas. Nggak usah repot-repot. Bukan repot. Tapi hujan gini, kamu naik apa? Motor? Bahaya. Apalagi perut kamu udah gede. Kalau kenapa-kenapa di jalan gimana? Aku terdiam. Dia benar, meski aku enggan mengakuinya. Tapi, merepotkan. Nggak merepotkan. Saya bawa mobil. Dia mengeluarkan ponsel dari saku, menunjukkan aplikasi ojek online. Ini saya orderin mobil dulu buat kita. Saya temenin sampai kampung, nanti saya balik sendiri. Aku masih ingin menolak, tapi dia sudah menekan-nekan ponselnya. Tak lama kemudian, pemberitahuan muncul, driver sedang menuju lokasi. Nis, dia menatapku lagi. Kamu percaya sama saya? Pertanyaan itu berat, tapi aku menatap matanya, coklat hangat, dengan kejujuran yang sulit dipalsukan. Aku ingat tatapan dingin Indra saat menutup pintu. Aku ingat tawaran uang dari Mas Aldi yang tanpa pamrih. Aku ingat cerita sedihnya tentang istri yang meninggal. Dan aku tahu jawabanku. Saya percaya, Mas.
Dia tersenyum lega. Makasih. 15 menit kemudian, sebuah mobil berhenti di depan warteg. Mas Aldi membayar minuman kami plus memberi uang lebih pada pemilik warteg yang katanya, buat ganti repot. Padahal kami cuma minum air hangat. Pemilik warteg tersenyum. Ibu beruntung punya teman baik. Hati-hati di jalan, Bu, Mas. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Teman? Baru kenal sejam. Tapi mungkin benar, aku beruntung. Mas Aldi membantu membawakan kopermu yang sudah rusak, lalu membukakan pintu mobil untukku. Gerimis masih turun, tapi aku sudah tidak basah. Di dalam mobil, hangat AC membuatku nyaman. Mas Aldi duduk di sampingku, memberi instruksi pada sopir. Nis, alamat kampungmu di mana? Aku menyebutkan nama desa. Sopir mengangguk dan mobil melaju. Di perjalanan, tanpa sadar, mataku mulai berat. Semua kejadian hari ini menguras energi. Tubuhku lelah, jiwaku lelah. Perlahan, kepalaku terasa berat dan jatuh ke samping, ke bahu Mas Aldi. Aku kaget dan langsung bangun. Maaf, Ma. Nggak apa. Suaranya lembut. Istirahat aja. Masih lama perjalanannya. Aku ragu, tapi dia menepuk bahunya sendiri. Sini, biar kamu nggak jatuh. Saya jagain. Aku tak tahu harus berkata apa, tapi tubuhku sudah terlalu lelah untuk menolak. Perlahan, aku menyandarkan kepala di bahunya, mencium aroma jaketnya yang sudah agak kering. Dan untuk pertama kalinya hari ini, setelah berjam-jam ketakutan dan kehancuran, aku merasa aman. Aku tidak tahu berapa lama tertidur di bahu Mas Aldi. Yang kuingat, mimpi buruk datang silih berganti. Wajah Bu Tuti yang melengking, pintu yang tertutup keras, tangisku yang pecah di tengah hujan. Tapi di sela-sela mimpi itu, ada suara lembut yang kadang kudengar. SST, tenang. Nis, aman. Mungkin itu hanya hayalanku. Tapi entah kenapa, rasanya menenangkan. Tiba-tiba, perutku mulas. Awalnya hanya sedikit, seperti kram biasa. Tapi beberapa menit kemudian, rasa mulas itu datang lagi, lebih kuat. Aku mengerjap, membuka mata. Di luar, jalanan masih basah dan lampu-lampu kota mulai menyala. Belum sampai kampung. Astagfirullah. Aku memegang perut, berusaha menarik napas dalam. Mas Aldi menoleh. Nis, kenapa? Gak apa-apa, Mas. Mungkin karena kecapean. Aku mencoba tersenyum, tapi mulas datang lagi, membuatku meringis. Mas Aldi langsung duduk tegak. Wajahnya berubah serius. Itu kontraksi, Nis. Kamu jangan anggap enteng. Tapi ini masih 7 bulan, Mas. Mungkin cuma kontraksi palsu. Kata-kataku terpotong oleh rasa mulas yang lebih kuat. Kali ini sampai membuatku menarik napas tersengal. Rafa bergerak di dalam perut, seperti ikut gelisah. Mas Aldi menekan bahu sopir. Bang, putar balik. Ke rumah sakit terdekat. Sopir menoleh bingung. Loh, tapi... Putar balik, tegas Mas Aldi. Bukan marah, tapi suaranya penuh urgensi. Ibu ini mau kontraksi. Cepet. Mobil berbelok di putaran berikutnya. Dalam perjalanan, mulas datang semakin sering. Aku mulai takut. Jangan-jangan bayiku kenapa-napa. Jangan-jangan aku akan kehilangan Rafa, seperti Mas Aldi kehilangan istri dan anaknya. Pikiran itu membuatku panik. Air mataku jatuh lagi. Hari ini berkali-kali menangis. Mas, saya takut. Aku menggenggam tangannya tanpa sadar. Saya takut kehilangan bayi saya. Mas Aldi membalas genggamanku. Tangannya hangat, besar, dan terasa kokoh. Nggak akan, Nis. Kita cepat ke rumah sakit. Kamu kuat. Tapi saya nggak punya uang. Saya urus nanti. Sekarang fokus napas. Tarik napas. Hembuskan pelan-pelan. Kayak yang diajarin dokter. Aku menurut, berusaha mengatur napas di sela-sela mulas yang datang. Tanganku masih menggenggam tangannya erat, dan dia tak melepaskan. Bahkan ketika tanganku gemetar dan kukuku mungkin mencetak kulitnya, dia tetap diam menggenggam.
Mobil berhenti di IGD sebuah rumah sakit swasta. Mas Aldi turun cepat, membukakan pintu, dan langsung memanggil perawat. "Tolong, ibu ini hamil 7 bulan, kontraksi." 2 perawat berlari membawa kursi roda. Aku didudukkan, lalu digedor cepat ke ruang IGD. Di belakang, kulihat Mas Aldi mengurus administrasi di loket. Dia bicara cepat pada petugas, lalu mengeluarkan kartu, mungkin kartu identitas atau kartu kredit. Kenapa dia repot-repot begini untukku? Pikiran itu melintas, tapi cepat hilang ketika perawat mulai memeriksaku. Mereka memasang infus, mengukur tekanan darah, memasang alat detak jantung janin. Suara detak jantung Rafa terdengar dari monitor. Duk-duk-duk cepat, tapi teratur. Alhamdulillah, masih hidup. Dokter datang, seorang wanita parubaya dengan wajah tenang. "Ibu Nisa? Saya Dokter Sari. Ibu mengalami kontraksi dini karena dehidrasi dan stres berat. Kita harus observasi dulu, mungkin butuh rawat inap." "Tapi, Dok, saya nggak punya biaya." "Sudah diurus suami ibu di luar," potong Dokter Sari sambil memeriksa catatan. "Beliau sudah daftarkan ibu untuk rawat inap." "Suami?" Aku mau menjelaskan, tapi Dokter Sari sudah lanjut bicara soal kondisi medisku. Dehidrasi berat, tekanan darah rendah, butuh istirahat total minimal 2 hari. Aku hanya bisa mengangguk pasrah. Beberapa jam kemudian, aku sudah berbaring di ruang perawatan kelas 2. Kamar kecil tapi bersih, dengan ranjang besi putih dan jendela menghadap ke selasar rumah sakit. Di samping ranjang, ada Mas Aldi duduk di kursi plastik, memegang ponsel. Dia menoleh saat aku bergerak. "Udah sadar?" "Alhamdulillah." Aku mencoba bangun, tapi dia mengangkat tangan. "Jangan dulu. Dokter bilang kamu harus istirahat total." "Mas, ini semua." Aku menelan ludah susah payah. "Ini semua berapa banyak?" "Saya ganti nanti, Mas. Saya janji." Mas Aldi tersenyum tipis. "Nggak usah mikirin itu. Fokus sama kesehatan kamu." Tapi aku tak bisa tidak mikir. Ini rumah sakit swasta. Pasti mahal. Dan aku, perempuan hamil tanpa uang, tiba-tiba dirawat di sini karena pertolongan orang asing. "Mas, saya nggak enak. Mas sudah baik banget." "Nis." Potongnya lembut. "Saya nggak minta imbalan apa-apa. Santai aja. Yang penting kamu dan bayi kamu selamat." Aku terdiam. Air mataku mengalir lagi, entah keberapa kalinya hari ini. Tapi Mas Aldi hanya menyodorkan tisu tanpa banyak bicara. Malam itu, dia duduk di kursi samping ranjangku sampai aku tertidur. Beberapa kali aku terbangun, dan dia masih di sana, kadang main HP, kadang menatap keluar jendela. Setiap kali dia tahu aku terbangun, dia akan bertanya, "Mau minum? Mau ke kamar mandi?" Perhatian kecil yang membuatku terharu sekaligus bingung. 2 hari berlalu. 2 hari aku dirawat di rumah sakit. 2 hari Mas Aldi datang setiap pagi dan sore. Kadang bawa buah, kadang bawa makanan, kadang bawa majalah atau buku ringan untuk kubaca. "Jangan baca yang berat-berat, nanti stres," katanya suatu kali sambil memberi novel roman murah. Aku tertawa kecil. "Mas, saya biasanya baca buku resep masakan. Ini aja udah berat buat saya." Dia ikut tertawa. Pertama kalinya aku dengar tawanya. Dalam, hangat, bikin hatiku anget. Selama 2 hari itu, kami banyak ngobrol. Aku mulai tahu sedikit demi sedikit tentangnya. Mas Aldi duda, 35 tahun, 5 tahun lebih tua dariku. Istrinya, Rina, meninggal 2 tahun lalu saat melahirkan. Anaknya juga tak selamat. Waktu itu saya lagi di luar kota. Ceritanya suatu sore. Suaranya datar, tapi matanya berkaca-kaca. Rina bilang, "Aldi, aku mulai mulas." Saya bilang, "Sabarlah bentar, besok saya pulang." Tapi ternyata, dia nggak nunggu besok. Aku diam, tak tahu harus berkata apa. Dia lahiran prematur, 8 bulan. Bayinya sungsang, ada pendarahan. Saya sampai rumah sakit, udah telat. Dia menghela napas panjang. Dua-duanya udah nggak ada. Saya turut berduka, Mas. Dia tersenyum getir.
Udah lewat. Tapi kadang masih keinget. Makanya saya nggak tegaan sama ibu hamil yang sendirian. Apalagi yang kesusahan. Hening cukup lama. Lalu dia bertanya, "Kamu sendiri? Cerita dong tentang suami kamu." Aku ragu, tapi akhirnya cerita. Tentang Indra yang dulu perhatian, yang dulu mau menikahiku meski ibunya tak restui. Tentang pernikahan sederhana, tentang tekanan Bu Tuti setiap hari, tentang harta Indra yang dikendalikan ibunya, tentang bagaimana aku jadi pelampiasan stres keluarga itu. "Saya cuma mau jadi istri baik," ujarku lirih. "Saya mau punya keluarga utuh." "Tapi kenapa susah banget, Mas?" Mas Aldi menghela napas. "Kamu nggak salah, Nis. Mereka yang salah. Tapi suami saya sendiri. Suami kamu lemah. Laki-laki sejati nggak bakal biarin istrinya diusir ibunya. Apalagi istrinya lagi hamil. Itu pengecut." Aku menunduk. Kata-katanya keras, tapi benar. Selama ini aku selalu membela Indra, bilang dia terjepit di antara ibu dan istri. Tapi saat aku diusir, dia bahkan tak menatap mataku. Sore itu, setelah ngobrol panjang, aku mulai merasa nyaman. Nyaman cerita apa saja sama Mas Aldi. Nyaman kalau dia di dekatku. Tapi di saat bersamaan, aku juga bertanya-tanya, lelaki macam apa dia sebenarnya? Dari caranya bicara, caranya membayar semua biaya rumah sakit tanpa ragu, dia pasti bukan orang biasa. Tapi aku tak berani tanya. Takut jawabannya bikin aku makin merasa tidak pantas. Hari terakhir di rumah sakit, dokter mengizinkanku pulang. Tapi masalah baru muncul. Aku mau kemana? Kampung orang tuaku masih 2 jam. Dan aku masih lemah untuk perjalanan jauh. Sementara Mas Aldi, dia sudah terlalu banyak membantuku. Aku tak enak hati merepotkannya lagi. Mas Aldi datang seperti biasa, membawakan buah anggur kesukaanku. Dia tahu karena aku cerita kemarin. "Mas, saya udah pulang hari ini," kataku ragu. "Makasih banyak buat semuanya. Saya nggak tahu harus balas apa." Balasnya dengan jaga kesehatan. "Tapi kamu mau kemana?" Aku menunduk. "Ke kampung. Rumah orang tua." Mas Aldi diam cukup lama. Lalu dia duduk di kursi samping ranjang, menatapku serius. "Nis, saya tahu kita baru kenal. Tapi, saya mau ngomong sesuatu. Dan saya harap kamu dengar dulu sebelum nolak." Aku menatapnya curiga. "Apa, Mas?" Dia menarik napas dalam. "Gimana kalau kamu tinggal sama saya?" Dunia serasa berhenti. "Apa?" "Saya punya rumah, Nis. Cukup besar. Ada kamar kosong. Kamu bisa tinggal di sana sampai lahiran. Sampai kamu benar-benar pulih. Nggak usah bayar. Nggak usah khawatir apa-apa." Aku menggeleng kuat. "Nggak, Mas. Nggak bisa. Itu udah keterlaluan. Mas sudah tolong saya terlalu banyak." "Nis, denger dulu." Dia mencondongkan tubuh. "Saya nggak punya niat buruk. Saya cuma nggak tega kalau kamu pulang kampung. Malu sama tetangga. Stres lagi. Terus bayinya kenapa-kenapa. Di rumah saya, kamu bisa istirahat tenang. Saya juga punya asisten rumah tangga yang bisa bantu kamu kalau butuh apa-apa." Aku masih menggeleng, tapi kali ini lebih lemah. Pikiranku kacau. Di satu sisi, ini gila. Tinggal serumah dengan lelaki yang baru ku kenal seminggu. Tapi di sisi lain, apa pilihanku? Pulang kampung dengan kepala tertunduk? Melahirkan tanpa suami? Menjadi omongan tetangga? "Mas," aku berkata lirih. "Kenapa Mas mau banget nolong saya? Apa Mas nggak takut saya punya niat jahat atau apa?" Dia tersenyum. "Aku lihat mata kamu, Nis. Mata orang baik. Mata orang yang sedang kesusahan. Tapi nggak akan nyusahin orang lain kalau nggak terpaksa. Aku percaya sama kamu." Aku menangis lagi. Tapi kali ini, tangis haru. "Tapi Mas, orang bakal ngomongin." "Biarin. Yang penting kamu dan bayi kamu selamat." Aku diam cukup lama. Lalu perlahan, hampir tak terdengar, aku berkata, Saya pikir dulu, Mas." Dia mengangguk. "Silakan. Tapi tolong, jangan pulang kampung dulu. Istirahat dulu beberapa hari di sini.
Saya biayain hotel kalau nggak mau di rumah saya. Aku terhenyak. Hotel? Dia mau biayain hotel? Siapa sebenarnya lelaki ini? Malam itu, setelah Mas Aldi pulang, aku mencari ponsel pinjaman dari perawat dan searching namanya. Aku hanya tahu namanya Aldi, tak tahu nama lengkap. Tapi tiba-tiba aku ingat, dia pernah bilang punya usaha. Mungkin aku bisa cari tahu. Ketik, pengusaha Aldi Surabaya. Hasil pencarian muncul. Banyak. Tapi satu yang menarik perhatianku. Sebuah artikel dengan foto pria yang familiar. Aldi Pranata, CEO PT Aldi Karya Mandiri, resmikan pabrik baru di Sidoarjo. Aku membaca cepat. PT Aldi Karya Mandiri, perusahaan properti terbesar di Jawa Timur. Nilai aset triliunan. Pemiliknya muda, dermawan, dikenal sebagai pengusaha sukses di usia 35 tahun. Dan fotonya, itu Mas Aldi, yang setiap pagi bawa buah ke rumah sakit, yang duduk di kursi plastik semalaman menjagaku, yang menawariku tinggal di rumahnya dengan tulus tanpa pamrih. Aku terpaku. Ponsel hampir jatuh dari tangan. Mas Aldi adalah pengusaha kaya raya. Dan dia, tanpa ragu, menolong perempuan hamil terlantar di pinggir jalan. Aku tak tahu harus merasa apa. Terharu? Malu? Bingung? Semua campur aduk. Tapi satu yang pasti, lelaki ini bukan orang biasa. Dan aku, Nisa yang tak punya apa-apa, tiba-tiba berada dalam perlindungannya. Tuhan, apa ini rencana MU? Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang Mas Aldi, atau lebih tepatnya, Aldi Pranata, CEO perusahaan properti terbesar, terus berputar di kepalaku. Aku membaca artikel itu berulang kali, mencari-cari apakah ada kemungkinan salah orang. Tapi tidak. Wajahnya sama persis. Senyumnya sama persis. Hanya saja di foto itu dia memakai jas mahal dan berdiri di antara para pejabat. Mas Aldi, pengusaha kaya raya. Dan aku hanya Nisa, perempuan kampung yang diusir suami saat hamil 7 bulan. Yang bahkan uang ongkos pun tidak punya. Yang ditolongnya di pinggir jalan seperti barang rongsokan. Tiba-tiba aku merasa malu. Malu karena selama ini dia yang membayar semua biaya rumah sakitku. Malu karena aku membiarkan dia duduk di kursi plastik semalaman menjagaku. Malu karena aku menerima buah dan majalah pemberiannya seperti itu saja. Dia pasti menganggapku perempuan murahan yang numpang hidup. Tapi di sisi lain, pikiranku membantah. Kalau dia memang sombong, mana mungkin dia menolongku? Mana mungkin dia duduk di warteg sederhana itu? Mana mungkin dia memakaikan jaketnya padaku di tengah hujan? Keesokan paginya, Mas Aldi datang seperti biasa. Kali ini dia membawa bubur ayam kesukaanku. Aku ingat pernah cerita kalau aku suka bubur ayam campur cakwe. Dia juga membawa sekantong pakaian wanita hamil yang masih baru. Ini buat kamu, katanya sederhana sambil meletakkan tas di samping ranjang. Baju kamu udah pada basah dan rusak, mungkin butuh ganti. Aku menatap tas itu lalu menatapnya. Mas, ini semua. Jangan bilang gak bisa terima, potongnya cepat dengan senyum. Anggap aja kado. Kamu kan mau pulang hari ini. Aku diam. Lalu memberanikan diri bertanya. Mas, aku boleh tanya sesuatu? Dia mengangguk, duduk di kursi biasa. Aku baca berita soal Mas tadi malam. Aku menatapnya hati-hati. Tentang perusahaan Mas yang besar itu. Wajah Mas Aldi berubah. Bukan marah, tapi seperti tertangkap basah. Dia menghela napas, lalu tersenyum kecut. Oh, ketahuan ya. Kenapa Mas nggak bilang dari awal? Dia diam beberapa saat, lalu berkata pelan, karena aku nggak mau kamu lihat aku berbeda. Aku nggak mau kamu takut atau sungkan. Aku cuma mau kamu lihat aku sebagai orang biasa yang mau nolong kamu. Aku menunduk. Tapi sekarang aku tahu, Mas. Dan aku malu. Mas orang besar, sementara aku. Nis. Potongnya tegas. Dengar, harta itu cuma titipan. Aku bisa kaya sekarang, besok bisa miskin. Yang bikin aku jadi aku bukan uang, tapi hati. Dan waktu aku lihat kamu di pinggir jalan, hujan-hujanan, hamil, nangis, aku nggak lihat siapa kamu secara sosial.
Aku cuma lihat manusia yang lagi susah. Sama seperti aku dulu pas kehilangan Rina. Matanya berkaca-kaca lagi. Aku tahu dia ingat istrinya. Aku nolong kamu karena aku manusia, Nis. Bukan karena aku pengusaha. Aku terharu. Tapi rasa tidak pantas masih menghantuiku. Tapi Mas, aku nggak bisa tinggal di rumah Mas setelah tahu ini semua. Itu nggak pantas. Nggak pantas menurut siapa? Dia mencondongkan tubuh. Nis, aku serius dengan tawaranku kemarin. Kamu butuh tempat yang aman. Rumahku aman. Ada kamar khusus. Ada asisten rumah tangga yang bisa bantu. Kamu bisa istirahat total sampai lahiran. Nggak perlu mikir biaya hidup. Nggak perlu stres. Tapi Mas, kamu masih mikir, orang bakal ngomong, potongnya. Biarin. Yang penting kamu dan bayi kamu selamat. Setelah lahiran, kamu bebas mau kemana. Mau balik ke kampung, mau cari kerja, mau apa aja. Tapi untuk sekarang, tolong terima tawaranku. Aku diam cukup lama. Mataku basah. Mas kenapa baik banget sama aku? Dia tersenyum lembut. Mungkin karena Allah kirim kamu buat ngingetin aku. Bahwa masih ada kesempatan buat berbuat baik. Bahwa aku nggak harus terus-terusan tenggelam dalam penyesalan. Air mataku jatuh. Kali ini aku tak menahannya. Aku terima tawaran Mas. Tapi dengan satu syarat. Apa? Aku akan bantu-bantu di rumah. Masak, bersihin. Apa aja yang bisa aku lakuin. Aku nggak mau jadi beban. Mas Aldi tertawa kecil. Nis, kamu hamil 7 bulan. Masa suruh bantu-bantu? Istirahat aja dulu. Tapi Mas. Oke. Nanti kita lihat kondisinya. Yang penting kamu setuju tinggal di rumahku. Aku mengangguk lemah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada sedikit harapan di depan mata. Sore itu juga, Mas Aldi mengurus administrasi rumah sakit dan membawaku ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, aku deg-degan membayangkan rumah seperti apa yang akan kusinggahi. Mungkin mewah, mungkin besar, mungkin seperti istana. Ternyata, benar. Rumah Mas Aldi berada di kompleks perumahan elit, dengan gerbang besar dan taman luas. Rumah utama bergaya minimalis tropis, 2 lantai, dengan kolam renang di belakang. Ada garasi berisi 3 mobil, 2 SUV mewah dan 1 sedan. Ada juga rumah kecil di samping untuk asisten rumah tangga. Masya Allah. Aku bergumam. Mas Aldi membantuku turun dari mobil. Ini rumahku. Mulai hari ini, rumah kamu juga. Aku menatapnya dengan mata berkaca. Di tengah kehancuran hidupku, Tuhan mengirimkan malaikat berwujud duda kaya raya yang baik hati. Aku tak tahu apa aku pantas, tapi aku bersyukur. Terima kasih, Allah. Engkau tak pernah meninggalkanku. Malam pertama di rumah itu, aku ditemani oleh Mbak Yanti, asisten rumah tangga Mas Aldi yang ramah. Dia membantuku membereskan barang-barang di kamar tamu yang luas, kamar dengan ranjang besar, kamar mandi dalam, dan jendela menghadap taman. Ini kamar khusus tamu, Bu. Tapi Bapak bilang, Bu Nisa mau tinggal lama. Jadi kalau butuh apa-apa tinggal bilang. Aku tersenyum. Makasih, Mbak. Malam itu, Mas Aldi mengetuk pintu kamarku. Dia membawa segelas susu hangat. Buat kamu. Biar tidur nyenyak. Aku menerimanya dengan haru. Mas, makasih banyak. Dia tersenyum. Istirahat yang cukup, Nis. Besok kita ngobrol lebih banyak. Ada beberapa hal yang mau aku omongin sama kamu. Aku mengerjap. Hal apa, Mas? Nanti aja. Sekarang istirahat dulu. Dia pergi, meninggalkanku dengan rasa penasaran. Tapi tubuhku terlalu lelah untuk berpikir lebih jauh. Aku minum susu itu, lalu merebahkan diri di ranjang empuk yang jauh lebih nyaman dari ranjang kontrakanku dulu. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku tidur tanpa mimpi buruk. 3 hari pertama di rumah Mas Aldi terasa seperti mimpi. Aku terbangun setiap pagi dengan bau masakan dari dapur. Mbak Yanti sudah menyiapkan sarapan. Kamar tidurku selalu rapi. Spray diganti setiap 2 hari.
dan selalu ada air mineral hangat di nakas. Awalnya aku merasa sungkan, mencoba membantu Mbak Yanti membereskan rumah, tapi perempuan parubaya itu selalu menolak. "Wis, Bu Nisa istirahat ae. Bapak pesan, Bu Nisa nggak boleh capek-capek." "Sudah, Bu Nisa istirahat saja. Bapak pesan, Bu Nisa nggak boleh capek-capek." Aku hanya bisa pasrah. Tapi rasa tidak enak hati tetap ada. Mas Aldi sendiri pergi pagi dan pulang malam. Kadang ia pulang larut, kadang tidak pulang sama sekali karena urusan bisnis di luar kota. Tapi setiap kali pulang, ia selalu menyempatkan diri mengetuk pintu kamarku atau setidaknya menitipkan pesan lewat Mbak Yanti. "Bu Nisa makannya jangan lupa. Tanya Bu Nisa butuh apa-apa enggak. Buatkan Bu Nisa susu hangat sebelum tidur." Pesan-pesan kecil itu membuat hatiku hangat. Seseorang memperhatikanku tanpa pamrih. Seseorang peduli padaku dan Rafa di dalam perutku. Minggu kedua, aku mulai lebih sering bertemu Mas Aldi. Suatu malam, ia pulang lebih awal dan mengajakku ngobrol di ruang keluarga. "Gimana kabarnya? Betah nggak di sini?" tanyanya sambil menyeruput kopi. Aku mengangguk. "Betah, Mas. Tapi aku malu. Cuma numpang tidur dan makan, nggak bantu apa-apa." Mas Aldi tersenyum. "Nis, kamu lagi hamil. Tugas kamu cuma satu, jaga kesehatan. Itu udah bantu aku." "Bantu Mas gimana?" Dia menatapku lembut. "Kamu tahu, selama 2 tahun terakhir, rumah ini kosong. Sepi. Aku pulang kerja, langsung ke kamar, tidur sendiri. Nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang nanya, 'Mas udah makan belum?' Mbak Yanti emang ada, tapi pembantu. Aku kangen punya keluarga." Aku terharu. "Jadi selama ini ia hidup sendiri dalam kesepian? Semenjak kamu di sini," lanjutnya, "rumah ini terasa hidup lagi. Aku pulang kerja, ada yang bisa diajak ngobrol walaupun cuma sebentar. Aku dengar suara TV dari kamar kamu, suara kamu ngobrol sama Mbak Yanti. Kadang dengar kamu nyanyi-nyanyi kecil, itu bikin aku tenang, Nis." Aku tak tahu harus berkata apa. Ternyata kehadiranku yang aku anggap beban ini, berarti besar baginya. "Makasih, Mas," bisikku. "Makasih udah nerima aku." Dia mengangguk, lalu diam sejenak. "Nis, aku mau tanya sesuatu." "Apa, Mas?" "Kamu masih cinta sama suami kamu?" Pertanyaan itu mengagetkanku. Aku diam cukup lama, merenung. Cinta? Apa yang tersisa setelah pengusiran keji itu? "Jujur, Mas, aku nggak tahu. Mungkin dulu aku cinta. Tapi setelah apa yang dia lakukan, aku nggak yakin itu cinta lagi. Mungkin lebih ke kecewa dan sedih." Mas Aldi mengangguk pelan. "Kamu berhak marah, Nis. Berhak kecewa. Tapi jangan biarin itu meracuni hati kamu. Kamu harus fokus sama bayi kamu sekarang." Nasihat Mas baik. Aku usahakan. Sejak malam itu, hubungan kami semakin dekat. Mas Aldi mulai lebih sering pulang awal. Kadang kami makan malam bersama. Aku, Mas Aldi, dan Mbak Yanti yang duduk di meja dapur. Sederhana, tapi hangat. Rasanya seperti keluarga. Di minggu-minggu berikutnya, aku mulai tahu lebih banyak tentang Mas Aldi. Tentang masa kecilnya yang sederhana, tentang perjuangannya membangun usaha dari nol, tentang pernikahannya dengan Rina yang hanya bertahan 2 tahun sebelum ajal memisahkan. Ia bercerita dengan jujur, tanpa tedeng aling-aling. Aku juga bercerita tentang hidupku, tentang kampung halaman, tentang orang tuaku yang petani, tentang pernikahanku dengan Indra yang awalnya manis lalu berubah pahit. "Kamu wanita kuat, Nis," katanya suatu malam. "Setelah semua yang kamu alami, kamu masih bisa tersenyum, masih bisa peduli sama orang lain." Aku tersipu. "Aku biasa aja, Mas." "Enggak, kamu spesial." Kata-katanya membuat jantungku berdebar. Tapi aku segera mengingatkan diri sendiri. Aku hanya perempuan hamil yang ditolongnya. Jangan berharap lebih. Bulan ke-8 kehamilanku tiba. Perutku semakin besar, gerakan Rafa semakin kuat. Kadang malam-malam ia menendang-nendang sampai aku terbangun. Mas Aldi tahu,
lalu menawariku bantal hamil khusus yang dibelinya online. "Ini biar kamu tidur nyenyak," katanya. Aku tak tahu lagi harus berkata apa selain terima kasih. Tapi di lubuk hati, ada perasaan yang mulai tumbuh. Perasaan yang seharusnya tidak boleh ada. Aku takut. Takut salah, takut kecewa lagi, takut menghancurkan pertolongan tulusnya. Sampai suatu malam, saat aku kesulitan tidur, aku berjalan ke dapur untuk minum. Di sana, kulihat Mas Aldi duduk sendiri di meja makan, memandang foto di ponselnya. Aku mendekat pelan. "Mas, belum tidur?" Dia menoleh, lalu tersenyum, tapi ada kesedihan di matanya. "Belum. Lagi lihat foto lama." Aku duduk di sampingnya. Di layar ponsel, ada foto seorang wanita cantik dengan senyum manis, memegang perut hamil. "Rina?" tanyaku lirih. Dia mengangguk. Ini foto terakhir dia sebelum pergi. Aku diam, ikut memandang foto itu. Rina cantik sekali, dengan aura bahagia yang terpancar. "Dia hamil 8 bulan pas foto ini," lanjut Mas Aldi. "Sama kayak kamu sekarang. Makanya aku ingat terus." Aku meraih tangannya tanpa sadar. "Mas, aku turut berduka. Tapi Mas udah baik banget selama ini. Rina pasti bangga punya suami seperti Mas." Mas Aldi menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Lalu perlahan, ia membalikkan tangan dan menggenggam tanganku. "Makasih, Nis." Malam itu, untuk pertama kalinya, kami duduk berdua dalam keheningan yang berbeda. Bukan canggung, tapi intim. Dan di dalam perutku, Rafa menendang pelan, seolah ikut merasakan kehangatan yang menyelimuti kami. Bulan ke-9 kehamilanku tiba dengan segala persiapan dan kegelisahan. Perutku sudah sangat besar, gerakan Rafa makin kuat, kadang sampai membuatku meringis kesakitan. Tapi rasa sakit itu selalu terbayar dengan kehadiran Mas Aldi yang setiap malam menyempatkan diri mengelus perutku sambil mengajak Rafa ngobrol. "Halo, Nak Rafa," bisiknya suatu malam, dengan telapak tangan di perutku. "Kamu jangan nakal ya sama Bunda. Jangan nendang-nendang terus. Nanti Bunda capek." Aku tertawa kecil. "Mas, dia belum lahir. Masa udah dinasihatin?" "Justru sebelum lahir harus udah dikasih tahu," balasnya serius, tapi matanya berbinar. "Biar nanti dia lahir jadi anak penurut." Momen-momen seperti ini membuat hatiku menghangat. Tapi di saat bersamaan, perasaan bersalah mulai menggerogoti. Aku terlalu nyaman di sini. Terlalu nyaman dengan kehadirannya. Dan itu berbahaya. Sebab di suatu malam, saat Mas Aldi mengantarku ke kamar setelah ngobrol panjang, dia tiba-tiba berhenti di depan pintu. "Nis." Aku menoleh. "Iya, Mas." Dia menatapku lama, matanya penuh arti yang sulit kubaca. Ada keraguan di sana, juga keberanian yang berusaha ia kumpulkan. Aku mau bilang sesuatu." Jantungku berdebar. "Apa, Mas?" Dia menarik napas panjang. "Nis, aku tahu ini mungkin gak tepat. Kamu masih hamil, masih dalam masa pemulihan, masih punya luka dari masa lalu. Tapi aku gak bisa bohong sama perasaanku sendiri." Aku diam, tak berani bersuara. Dia menelan ludah susah payah. "Aku nyaman sama kamu, Nis. Bukan cuma karena kamu ibu hamil yang aku tolong. Tapi karena kamu. Cara kamu ngobrol, cara kamu tersenyum, cara kamu peduli sama Mbak Yanti, cara kamu ngelus perut sambil nyanyi buat Rafa. Semua itu bikin aku. Dia tak melanjutkan kalimatnya. Tapi aku tahu apa yang ingin ia katakan, karena aku juga merasakan hal yang sama. "Mas," bisikku lirih. Aku nggak tahu harus bilang apa." "Kamu nggak usah bilang apa-apa sekarang." Dia tersenyum, tapi ada sedikit getir di sana. "Aku cuma ingin kamu tahu. Dan aku nggak ingin kamu merasa terpaksa atau sungkan. Mau kamu terima atau enggak, aku akan tetap jaga kamu dan Rafa sampai lahir." Dia lalu membuka pintu kamarku. "Selamat malam, Nis. Istirahat yang cukup." Dia pergi sebelum aku sempat menjawab. Aku masuk ke kamar dengan perasaan campur aduk. Senang, takut, bingung, dan haru.
Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiran tentang Mas Aldi terus berputar. Aku ingat bagaimana ia menolongku di tengah hujan, bagaimana ia duduk di kursi rumah sakit semalaman, bagaimana ia membelikan baju dan makanan tanpa pamrih. Aku ingat tawanya yang hangat, cara ia memanggil namaku, cara ia mengelus perutku sambil ngobrol dengan Rafa. Dan aku sadar, aku pun mulai menyukainya. Tapi di sisi lain, ada ketakutan besar. Aku masih terikat pernikahan dengan Indra. Meski sudah diusir, kami belum bercerai secara agama maupun negara. Aku masih mengandung anak Indra. Apa pantas aku membuka hati untuk lelaki lain? Belum lagi status Mas Aldi yang kaya raya. Aku hanya perempuan kampung biasa. Pasti banyak orang akan bilang aku cuma numpang kaya. Atau aku punya niat buruk. Atau aku memanfaatkan kebaikannya. Kegalauan itu terus menghantuiku. 2 minggu kemudian, saat usia kandunganku 39 minggu, aku mulai merasakan kontraksi teratur. Mas Aldi yang kebetulan tidak ke kantor langsung sigap membawaku ke rumah sakit. Di perjalanan, tanganku digenggamnya erat. Kuat, Nis. Kamu kuat. Aku di sini. Di ruang bersalin, ia minta izin pada dokter untuk menemaniku. Awalnya aku ragu. Bukankah ini seharusnya peran suami? Tapi Mas Aldi bersikeras. Aku nggak akan tinggalin kamu sendirian, Nis. Nggak kayak dulu aku ninggalin Rina. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu ini berat baginya. Tapi ia memilih tetap di sini, demi aku. Proses persalinan berlangsung selama 8 jam. 9 jam yang melelahkan, menyakitkan, tapi juga penuh haru. Mas Aldi ada di sampingku sepanjang waktu. Tangannya selalu ada untuk kugenggam. Suaranya selalu menenangkan di setiap kontraksi. Tarik napas, hembuskan, kamu hebat, Nis. Bentar lagi. Aku berteriak, menangis, menjerit kesakitan. Tapi ia tak pergi. Bahkan saat tanganku mencengkeram terlalu kuat hingga kukunya mungkin melukai, ia tetap diam. Hingga akhirnya, ngeeaar. Tangis bayi pecah memenuhi ruangan. Rafa lahir dengan selamat. Berat 3,2 kg, panjang 48 cm. Dokter menaruhnya di dadaku, dan aku menangis haru melihat wajah mungilnya. Alhamdulillah. Bisikku. Mas Aldi menangis. Aku melihatnya diam-diam mengusap air mata dengan punggung tangan. Lalu ia menunduk, mencium keningku pelan. Makasih, Nis. Makasih udah kuat. Makasih udah lahirin dia dengan selamat. Aku tersenyum lelah. Mas, ini anakku, anak Indra. Tapi Mas mau gendong. Dia tertegun, lalu mengangguk dengan mata berbinar. Dengan hati-hati, perawat menyerahkan Rafa padanya. Mas Aldi menggendong bayi mungil itu dengan canggung tapi penuh kelembutan, seperti memegang barang paling berharga di dunia. Halo, Nak Rafa, bisiknya, suaranya bergetar. Aku papa. Dan di saat itu, hatiku mantap. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah pulang dari rumah sakit, aku mengajak Mas Aldi bicara serius. Mas, aku mau bilang sesuatu. Dia duduk di hadapanku, sedikit tegang. Iya, Nis. Aku juga punya perasaan yang sama-sama Mas. Wajahnya berubah, kaget, lalu bahagia. Benarkah? Tapi aku mengangkat tangan. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang harus Mas tahu. Aku masih terikat pernikahan sama Indra. Aku belum cerai. Dan aku juga nggak punya apa-apa. Mas, aku cuma perempuan biasa dengan masa lalu yang buruk. Kalau Mas menikah sama aku, orang bakal bilang Mas hanya iba. Atau aku cuma mau hartamu. Mas Aldi menghela napas panjang. Lalu ia meraih kedua tanganku. Nis, dengar. Aku nggak peduli omongan orang. Aku nggak peduli status pernikahan kamu dengan mantan suami kamu. Karena dia memang pantas disebut mantan setelah apa yang dia lakukan. Yang aku peduli cuma satu. Kamu. Dia menatap mataku dalam-dalam. Aku cinta kamu, Nis. Bukan karena kamu lagi hamil. Bukan karena kamu butuh pertolongan. Tapi karena kamu. Karena hatimu yang baik. Karena caramu memperlakukan orang lain. Karena kamu bisa bikin rumah ini hidup lagi setelah 2 tahun mati.
Air mataku jatuh. Aku tahu ini cepat, lanjutnya. Tapi hidup ini singkat, Nis. Aku udah pernah kehilangan orang yang aku cintai karena aku ragu dan terlambat. Aku nggak mau itu terjadi lagi. Kalau kamu mau, kalau kamu rela, aku ingin menikah denganmu. Aku terisak. Mas, aku. Kamu nggak usah jawab sekarang. Pikir dulu. Tapi tolong, jangan ragu buat bahagia. Nis, kamu pantas bahagia. Malam itu, aku menangis di kamar sambil memeluk Rafa yang tertidur pulas. Aku ingat semua penderitaan yang kualami, semua air mata yang kutumpahkan. Dan sekarang, di depan mataku, ada pria baik hati yang menawarkan cinta tulus. Esoknya, aku menemui Mas Aldi di ruang kerjanya. Mas. Dia menoleh. Iya. Aku mau. Dia mengerjap. Mau apa? Aku tersenyum, air mata haru mengalir. Aku mau nikah sama Mas. Wajahnya berubah, dari bingung jadi tak percaya, lalu jadi bahagia luar biasa. Ia berdiri dan memelukku erat. Makasih, Nis. Makasih. Aku janji, aku akan jaga kamu dan Rafa sebaik-baiknya. Aku nggak akan nyakitin kamu. Aku nggak akan ninggalin kamu. Aku memeluknya balik, merasakan hangat yang selama ini kurindukan. Aku percaya sama Mas. Tapi sebelum pernikahan bisa dilangsungkan, ada satu masalah besar. Indra. Secara agama dan negara, aku masih istrinya. Kami harus bercerai dulu. Mas Aldi menawarkan diri mengurus semuanya. Biar aku yang urus, Nis. Kamu fokus sama Rafa. Aku ragu. Mas, Indra itu, dia nggak akan mudah setuju. Apalagi ibunya. Biarkan aku yang hadapi mereka. Seminggu kemudian, Mas Aldi pergi menemui Indra dan Bu Tuti. Aku tak tahu apa yang terjadi di pertemuan itu. Tapi saat pulang, ia membawa kabar. Indra setuju cerai dengan satu syarat. Syarat apa? Tanyaku cemas. Mas Aldi tersenyum tipis. Dia minta uang. 50 juta. Aku terbelalak. Apa? Dia minta uang? Padahal dia yang ngusir aku. Sudah, Nis. Relakan saja. Aku bayar. Yang penting kamu bebas dari dia. Aku menangis. Bukan karena uang, tapi karena betapa rendahnya Indra. Ia tega meminta uang dari pria lain untuk melepas istri yang ia usir sendiri. Aku nggak rela, Mas. Itu nggak adil. Nis, hidup ini nggak selalu adil. Tapi kita bisa pilih buat move on. Aku bayar 50 juta. Kamu bebas. Lalu kita nikah. Itu lebih berharga daripada 50 juta. Akhirnya aku mengalah. Mas Aldi membayar Indra, dan proses cerai pun selesai dalam waktu 2 minggu. Aku resmi menjadi janda, dan bebas untuk memulai hidup baru. Setelah proses cerai selesai, aku merasa seperti baru lahir kembali. Beban yang selama ini menggantung di pundak perlahan terangkat. Indra kini benar-benar mantan suami, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hukum. Aku bebas. Tapi kebebasan itu juga membawa kegelisahan baru. Menikah dengan Mas Aldi berarti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Dunia kemewahan, dunia status sosial, dunia yang selama ini hanya kulihat dari televisi. Nis, kamu kenapa? Kok melamun terus? Mas Aldi duduk di sampingku suatu sore. Rafa sedang tidur siang di kamar, dan kami berdua menikmati teh hangat di teras belakang. Aku menunduk. Mas, aku takut. Takut apa? Takut nggak pantas. Lingkungan Mas itu, pejabat, pengusaha, artis. Aku cuma perempuan kampung lulusan SMA. Nanti mereka ngomongin Mas, nanya, kok nikah sama dia? Mas Aldi tersenyum. Lalu ia meraih tanganku. Nis, dengar. Aku nikah sama kamu, bukan sama lingkunganku. Aku nggak peduli apa kata mereka. Yang penting aku bahagia sama kamu. Dan kamu bahagia sama aku. Tapi Mas, kamu lihat aku, Nis. Aku dulu juga dari kampung. Orang tuaku petani. Aku bangun usaha dari nol, dari jualan kerupuk keliling.
Aku bisa sampai di posisi ini karena Allah, bukan karena siapa aku lahir. Jadi jangan pernah merasa nggak pantas. Kamu lebih dari pantas. Aku terharu. Ternyata Mas Aldi juga punya masa lalu yang sederhana. Selama ini aku mengira ia terlahir kaya. Mas cerita dong, pintaku. Dia tertawa kecil, lalu mulai bercerita. Tentang masa kecilnya di desa, tentang ibunya yang berjualan gorengan, tentang ayahnya yang buruh tani, tentang perjuangannya kuliah sambil bekerja, tentang bagaimana ia memulai bisnis kecil-kecilan hingga akhirnya berkembang besar. Aku nggak pernah lupa dari mana aku datang, katanya. Itu yang buat aku tetap rendah hati. Dan aku lihat kamu juga sama, Nis. Kamu rendah hati, kamu baik. Itu lebih berharga daripada harta. Sejak percakapan itu, ketakutanku sedikit demi sedikit sirna. Aku mulai percaya bahwa aku memang pantas mendapatkan cinta dan kebahagiaan ini. Persiapan pernikahan dimulai. Mas Aldi menginginkan pernikahan yang meriah, dicatat secara resmi di KUA, dengan resepsi besar mengundang kolega bisnis, pejabat, dan kerabat. Aku mau semua orang tahu kalau kamu istriku, katanya. Aku setuju. Tapi di suatu malam, saat kami mendiskusikan daftar tamu, aku memberanikan diri mengungkapkan keinginan yang mungkin terdengar aneh. Mas, aku mau undang mantan suamiku dan mantan mertuaku. Mas Aldi mengerjap kaget. Apa? Serius? Aku mengangguk. Aku mau mereka lihat, Mas, bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku bahagia tanpa mereka. Dia diam cukup lama. Lalu perlahan ia mengangguk. Terserah kamu, sayang. Aku dukung apapun keputusanmu. Mas nggak keberatan. Kalau itu bikin kamu lega, aku dukung. Lagi pula. Ia tersenyum misterius. Aku punya sedikit kejutan buat mereka. Aku menatapnya curiga. Kejutan apa? Nanti aja. Biar jadi surprise. Persiapan pernikahan berlangsung sibuk. Aku sibuk fitting baju, memilih dekorasi, mendiskusikan menu dengan catering. Mas Aldi sibuk dengan urusan bisnisnya, tapi setiap malam ia selalu menyempatkan diri menemaniku, memastikan aku tidak stres. Rafa tumbuh sehat. Di usia 6 bulan, ia sudah bisa tengkurap dan tertawa keras. Mas Aldi sangat sayang padanya. Setiap pagi sebelum ke kantor, ia akan menggendong Rafa dan mengajaknya ngobrol. Rafa, papa pergi dulu ya. Jagain bunda. Nanti papa beliin mainan. Melihat mereka berdua, hatiku meleleh. Rafa mungkin bukan anak kandungnya, tapi Mas Aldi memperlakukannya seperti darah daging sendiri. Suatu malam, saat kami bersantai di ruang keluarga, Mas Aldi tiba-tiba berkata, Nis, aku mau adopsi Rafa secara resmi. Jadi anakku. Boleh. Aku terkejut. Mas serius? Serius. Aku sayang Rafa. Dia udah seperti anakku sendiri. Aku mau dia punya nama belakangku, dapat warisanku, dan tumbuh besar dengan nama Aldi sebagai ayahnya. Aku menangis haru. Mas, aku nggak tahu harus bilang apa. Bilang iya. Dia tersenyum. Aku mengangguk terisak. Iya, Mas. Iya. Dia memelukku erat. Makasih, Nis. Makasih udah mau berbagi hidup sama aku. 1 minggu sebelum pernikahan, undangan mulai disebar. Mas Aldi memastikan undangan untuk Indra dan Bu Tuti dikirim dengan kurir khusus. Nanti mereka terima, pasti kaget, katanya. Aku cemas. Mas, jangan-jangan mereka nggak datang. Kalau mereka nggak datang, itu hak mereka. Tapi kalau mereka datang. Dia tersenyum tipis. Kita sambut dengan baik. Terserah apapun yang terjadi. Aku menghela napas. Entah mengapa, aku punya firasat bahwa pertemuan itu akan menjadi momen penting dalam hidupku. Hari-hari terakhir sebelum pernikahan, aku habiskan dengan merenung. Aku ingat perjalanan panjang dari perempuan hamil yang diusir di tengah hujan, hingga sekarang akan menikah dengan pria kaya raya yang mencintaiku tulus. Tuhan benar-benar maha membolak-balikan hati. Aku juga ingat penderitaan yang kualami.
Air mata yang jatuh di teras rumah itu. Rasa sakit saat pintu ditutup di depan wajahku. Kini, di depan pintu yang sama, aku akan masuk dengan kepala tegak sebagai istri pengusaha kaya. Tapi aku tak ingin sombong. Aku hanya ingin keadilan. Aku ingin mereka melihat bahwa apa yang mereka lakukan dulu salah. Dan aku ingin mereka menyesal. Mungkin terdengar kejam, tapi aku manusia biasa. Aku berhak merasakan itu. Mas Aldi seolah membaca pikiranku. Suatu malam, ia berkata, "Nis, aku tahu kamu pengen lihat mereka menyesal. Tapi ingat, tujuan kita bukan balas dendam. Kita cuma ingin melanjutkan hidup dengan damai." Aku mengangguk. Aku tahu, Mas. Aku cuma ingin mereka minta maaf. Kalau mereka minta maaf, kamu maafin. Aku diam cukup lama. Lalu menjawab jujur. Aku belum tahu, Mas. Tapi aku akan usahakan. Dia tersenyum bangga. Itu jawaban yang jujur. Dan itu lebih baik daripada sok suci bilang, "Aku maafin, tapi hati masih panas." Aku tersenyum. Mas Aldi selalu tahu cara membuatku merasa dipahami. Hari pernikahan tiba dengan segala kemegahannya. Aku terbangun pukul 4 pagi, disambut oleh tim rias yang sudah siap di ruang tamu. Mbak Yanti sibuk menyiapkan sarapan, sementara Rafa masih tertidur pulas di kamar. "Nervous, Bu Nisa?" tanya perias sambil mulai menata rambutku. Aku tersenyum canggung. "Iya, Mbak. Deg-degan." "Wajar, Bu. Hari ini kan hari bahagia." Aku memandang bayanganku di cermin. 3 tahun lalu, aku menikah dengan Indra di sebuah gedung sederhana dengan gaun sewaan seharga 300.000. Hari ini, aku akan menikah dengan Aldi Pranata di ballroom hotel bintang 5 dengan gaun rancangan desainer terkenal. Perjalanan yang tak pernah kubayangkan. Proses rias memakan waktu hampir 3 jam. Gaun putih berpayet indah membalut tubuhku, dengan train panjang yang anggun. Jilbab putih berbahan silk melengkapi penampilanku. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. "Cantik banget, Bu Nisa," puji Mbak Yanti dengan mata berkaca. "Bapak pasti terpesona." Aku tersipu. "Makasih, Mbak." Rafa yang sudah bangun digendong oleh Mbak Yanti. Aku menggendongnya sebentar, mencium pipi gembulnya. "Nak, hari ini Bunda nikah sama Papa Aldi. Doain Bunda ya." Rafa tertawa kecil, tidak mengerti apa yang kukatakan. Tapi senyumnya sudah cukup membuatku tenang. Pukul 10 pagi, rombongan pengantin pria tiba. Mas Aldi tampil memukau dalam setelan jas hitam dengan kemeja putih dan dasi sutra. Rambutnya disisir rapi, dan senyumnya mengembang begitu melihatku. "Cantik sekali," bisiknya saat bersanding di pelaminan. "Hanya hari ini," godaku. "Setiap hari," balasnya tegas. Akad nikah berlangsung hikmat. Mas Aldi membacakan ijab kabul dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Saksi-saksi mengiyakan. Penghulu mengumumkan bahwa kami sah menjadi suami istri. "Selamat, Mas," bisikku. "Selamat, istriku," balasnya. Kami bersalaman, lalu ia mengecilkan suara. "Nanti malam aku mau ngomong sesuatu, sayang." Aku mengerjap. "Apa?" "Nanti aja." Resepsi dimulai pukul 1 siang. Ballroom hotel bintang 5 itu penuh sesak dengan tamu undangan. Para pejabat daerah, pengusaha ternama, artis ibu kota, hingga relasi bisnis Mas Aldi dari berbagai kota. Aku hanya bisa tersenyum dan menyalami mereka satu persatu, meski dalam hati bertanya-tanya, apa aku pantas berada di sini? Tapi di tengah kemewahan itu, mataku terus mencari 2 sosok yang paling ingin kulihat hari ini. Indra dan Bu Tuti. Apakah mereka datang? Atau mereka memilih malu dan tak muncul? 2 jam resepsi berjalan, aku mulai berpikir mereka tidak akan datang. Mungkin memang lebih baik. Mungkin aku harus move on dan melupakan masa lalu. Tapi tiba-tiba, "Nis." Mas Aldi menepuk lenganku pelan. "Lihat ke pintu masuk." Aku menoleh. Dan di sana, di ambang pintu ballroom yang megah, berdiri 2 sosok yang sangat kukenal. Mas Indra dan Bu Tuti. Mereka tampil kontras di antara para tamu undangan.
Indra memakai kemeja lusuh yang kusut, celana bahan murahan yang sudah pudar warnanya. Bu Tuti mengenakan daster tua dan jilbab lusuh yang ujungnya sudah mulai robek. Mereka berdiri canggung, jelas tidak nyaman dengan kemewahan di sekeliling mereka. Beberapa tamu menoleh, berbisik-bisik. Satpam hotel mulai mendekat, mungkin akan mengusir mereka. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat pada satpam untuk mundur. Lalu aku berbisik pada Mas Aldi, biarkan mereka masuk, Mas. Mas Aldi mengangguk. Sudah kukomando satpam dari tadi. Mereka diizinkan masuk. Aku menatapnya. Mas tahu mereka datang. Dia tersenyum tipis. Aku selalu tahu, sayang. Indra dan Bu Tuti berjalan perlahan mendekati pelaminan. Langkah mereka ragu, seperti memasuki wilayah asing. Para tamu mulai menyadari ada yang tidak biasa. Suara bisik-bisik makin terdengar. Itu siapa? Kayaknya mantan istrinya Bu Nisa. Loh, kok diundang? Niat banget si Nisa. Aku duduk tegak di pelaminan, memegang erat tangan Mas Aldi. Jantungku berdebar kencang. Inilah momen yang kunanti-nantikan. Indra dan Bu Tuti berhenti beberapa langkah di depan pelaminan. Mereka menunduk, tak berani menatapku langsung. Aku diam, membiarkan mereka merasakan keheningan yang berat. Beberapa detik berlalu. Lalu, tiba-tiba, Indra berlutut. Suara gemuruh bisik-bisik memenuhi ruangan. Beberapa tamu berdiri, ingin melihat lebih jelas. Indra, mantan suamiku yang dulu menutup pintu di depan wajahku, sekarang berlutut di hadapanku di tengah resepsi pernikahanku yang megah. Bu Tuti gemetar. Air matanya mengalir. Lalu ia juga ikut berlutut di samping anaknya. Nis. Suara Indra serak, hampir tak terdengar. Nis, aku minta maaf. Aku diam. Masih menunggu. Aku tahu, aku nggak pantas minta maaf. Apa yang aku lakukan dulu, kejam. Aku nggak tahu apa yang merasuki aku. Ibu bilang kamu ini itu. Aku percaya. Aku lemah, Nis. Aku pengecut. Bu Tuti terisak. Nisa, nak, ibu minta maaf. Ibu salah. Dulu ibu kejam sama kamu. Ibu nggak terima kamu karena ibu sombong. Ibu pikir anak ibu terlalu baik buat kamu. Tapi lihat sekarang. Ia menatap sekeliling ballroom yang megah. Kamu yang baik, Nisa. Kamu yang pantas dapat semua ini. Bukan kami. Aku masih diam. Tapi di dalam hati, berbagai perasaan bergemuruh. Marah, sedih, haru, lega. Semua campur aduk. Indra bicara lagi. Suaranya bergetar hebat. Aku bangkrut, Nis. Usahaku hancur karena ditipu rekan. Rumahku disita bank. Ibu sekarang jualan gorengan di pasar. Kami tinggal di kontrakan sempit. Itu semua mungkin karma. Dia menunduk dalam-dalam. Aku nggak minta kamu terima kami kembali. Aku cuma minta maaf. Biar aku bisa tidur tenang. Biar aku nggak terus-terusan dihantui penyesalan. Ruangan hening. Semua tamu menonton drama ini. Beberapa ibu-ibu mengusap mata, terharu. Yang lain menatapku, menunggu reaksiku. Aku menarik napas panjang. Lalu perlahan, aku berdiri dari kursi pelaminan. Gaun panjangku menjuntai indah, trainnya mengikuti langkahku. Aku berjalan mendekati mereka yang masih berlutut. Semakin dekat, semakin jelas kulihat perubahan mereka. Indra kurus, lingkaran hitam di bawah matanya, pakaiannya lusuh dan kumal. Bu Tuti juga kurus, rambutnya mulai memutih, tangannya kasar, tanda terlalu banyak bekerja. Aku ingat dulu mereka hidup bergelimang harta. Rumah besar, mobil mewah, pakaian bagus. Kini semua tinggal kenangan. Aku berhenti tepat di depan mereka. Lihat aku, kataku pelan. Indra mengangkat wajah. Matanya basah, merah. Bu Tuti juga menatapku dengan isak tangis. Kalian lihat aku sekarang? Tanyaku. Aku baik-baik saja. Aku bahagia. Aku punya suami yang mencintaiku tulus, punya anak yang sehat, punya hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Tanpa kalian. Indra menunduk lagi. Bu Tuti terisak keras. Tapi,
lanjutku, aku tidak akan berkata bahwa aku senang melihat kalian menderita. Karena aku bukan kalian. Aku berjongkok, menatap mereka sejajar. Aku maafkan kalian. Indra terkejut. Bu Tuti mengangkat wajah, tak percaya. Tapi, aku menghela napas. Aku maafkan bukan karena kalian pantas dimaafkan. Tapi karena aku ingin hidupku damai. Aku nggak mau membawa dendam ke pernikahan baruku. Aku berdiri lagi, menatap mereka dari atas. Aku maafkan. Tapi aku tidak akan menerima kalian kembali dalam hidupku. Kalian bukan siapa-siapa lagi bagiku. Setelah hari ini, jangan cari aku. Jangan hubungi aku. Jalani hidup kalian dengan penyesalan itu, dan semoga kalian menjadi manusia yang lebih baik. Aku berbalik, berjalan kembali ke pelaminan menuju Mas Aldi. Di belakangku, kudengar isak tangis Bu Tuti pecah. Tapi aku tak menoleh. Mas Aldi menyambutku dengan pelukan hangat. Aku bangga sama kamu, bisiknya. Aku tersenyum, meski air mata mengalir di pipi. Makasih udah mendukungku, Mas. Dia mengusap air mataku. Istriku kuat. Istriku hebat. Di pelaminan, Rafa digendong Mbak Yanti. Ia melambai-lambai kecil padaku. Aku melambai balik, lalu duduk bersanding dengan suamiku. Para tamu bertepuk tangan. Musik mengalun lagi. Pesta pernikahan dilanjutkan. Mantan suami dan mantan mertuaku perlahan bangkit dan berjalan keluar, dituntun oleh satpam. Mereka pergi seperti datang, dengan kepala tertunduk, langkah gontai, meninggalkan kemewahan yang tak lagi milik mereka. Aku tak menoleh. Tak perlu. Karena hari ini, aku Nisa yang baru. Istri Aldi Pranata. Ibu Rafa. Perempuan yang selamat dari badai dan kini berlayar di lautan bahagia. Pesta pernikahan usai sudah. Para tamu satu persatu berpamitan pulang, meninggalkan kami berdua di pelaminan yang mulai sepi. Mas Aldi menggenggam tanganku erat. Capek, sayang. Aku mengangguk lemah. Capek, tapi bahagia. Dia tersenyum. Ayo kita pulang. Masih ada malam pertama yang harus dijalani. Aku tersipu. Mas. Dia tertawa, lalu mengecup keningku. Bercanda. Kita istirahat. Kamu pasti capek banget. Malam itu, setelah Rafa tidur, kami duduk berdua di ruang keluarga. Mas Aldi menuangkan 2 gelas jus jambu, minuman kesukaanku. Nis, aku mau ngomong sesuatu. Aku menegakkan badan. Apa, Mas? Dia menarik napas. Tentang Indra dan Bu Tuti tadi, aku tahu itu berat buat kamu. Aku menunduk. Iya, Mas. Berat, tapi lega. Kamu ikhlas maafin mereka. Aku diam sejenak, merenung. Jujur, Mas, aku nggak tahu apakah ikhlas atau cuma lelah. Lelah marah, lelah benci. Mungkin itu yang namanya ikhlas, ya? Ketika kita lelah menyimpan sakit, lalu memilih melepaskannya. Mas Aldi mengangguk pelan. Kamu bijak, Nis. Aku kagum. Aku tersenyum. Mas, aku juga mau tanya sesuatu. Apa? Mas, waktu Mas temuin Indra buat urus cerai, Mas ngomong apa? Kok dia mau setuju dengan syarat uang 50 juta? Mas Aldi diam cukup lama. Lalu ia berkata pelan, aku nggak cuma nawarin uang, Nis. Aku juga nawarin sesuatu yang lain. Apa? Aku bilang, kalau dia nggak setuju cerai, aku akan bawa kasus ini ke pengadilan. Aku punya bukti rekaman CCTV waktu dia ngusir kamu. Juga bukti transferan nafkah yang nggak pernah dia kasih selama 3 tahun. Aku bisa buat dia masuk penjara. Aku terbelalak. Mas punya semua itu. Dia tersenyum tipis. Aku pengusaha, Nis. Aku punya tim hukum dan tim investigasi. Waktu tahu kamu mau cerai, aku suruh mereka kumpulin semua bukti. Buat jaga-jaga. Aku tak tahu harus berkata apa. Mas Aldi memang selalu selangkah lebih maju. Tapi aku nggak pakai itu, lanjutnya. Aku cuma pamerin sedikit, biar dia takut. Dan dia memang takut. Akhirnya dia setuju cerai, bahkan nggak minta uang.
Aku mengerjap. Loh, tapi dia minta 50 juta katanya. Itu yang dia bilang ke kamu. Tapi sebenarnya dia nggak berani minta. Aku yang kasih 50 juta. Biar dia pergi dari hidup kamu. Itu uang pamungkas. Aku beli kedamaian kamu. Aku menangis. Mas terlalu baik. Bukan baik. Aku cuma mau kamu bebas 100% dari masa lalu. Minggu-minggu setelah pernikahan, hidup kami berjalan bahagia. Rafa mulai merangkak, dan Mas Aldi sibuk memvideokan setiap momen. Rumah yang dulu sunyi kini ramai dengan tawa bayi dan suara kami berdua. Suatu sore, Mbak Yanti memberiku kabar. Bu Nisa, tadi saya ketemu tetangganya Bu Tuti di pasar. Katanya Bu Tuti sakit keras. Jualan gorengannya nggak laku karena dia nggak bisa masak lagi. Indra kerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan. Hidup mereka makin susah. Aku diam, tak tahu harus merasa apa. Nisa. Mas Aldi muncul dari belakang. Kamu dengar itu? Aku mengangguk. Iya, Mas. Kamu mau menjenguk? Aku menggeleng. Enggak, Mas. Aku sudah bilang. Aku maafin tapi aku nggak mau terima mereka kembali. Itu keputusan aku. Mas Aldi mengangguk. Aku dukung apapun keputusanmu. Tapi malamnya, aku tak bisa tidur. Pikiran tentang Bu Tuti sakit menggangguku. Bukan karena aku peduli, tapi karena aku ingat sabda Rasulullah. Sambunglah silaturahmi meski mereka memutusnya. Esoknya, aku bangun dengan keputusan bulat. Mas, aku mau jenguk Bu Tuti. Mas Aldi mengerjap. Serius? Iya. Tapi bukan berarti aku terima mereka. Aku cuma ingin jadi manusia yang lebih baik. Buat diriku sendiri. Dia tersenyum. Aku antar. Kami pergi ke kontrakan Indra. Tempat itu sempit, kumuh, jauh dari rumah mewah mereka dulu. Bu Tuti terbaring lemah di atas kasur tipis. Indra duduk di sampingnya. Terkejut melihat kami. Nis. Bisiknya. Aku meletakkan buah tangan dan amplop berisi uang. Ini buat ibu. Bisa buat berobat. Bu Tuti menangis. Nisa, nak, ibu. Ibu nggak pantas. Sudah, Bu. Potongku lembut. Saya sudah maafkan. Tapi ini pertemuan terakhir kita. Mulai besok, kita bukan siapa-siapa lagi. Hidup Bu dengan keluarga Bu. Saya dengan keluarga saya. Aku berbalik, menggandeng Mas Aldi. Di ambang pintu, aku berhenti. Oh iya, Mas Indra. Rafa sehat. Dia anak yang pintar. Tapi ingat, kamu bukan ayahnya lagi. Mas Aldi yang jadi ayahnya sekarang. Tanpa menunggu jawaban, aku pergi. 1 tahun kemudian, aku melahirkan anak pertamaku dengan Mas Aldi, seorang putri cantik kami beri nama Rina, untuk mengenang istri pertamanya. Rafa jadi kakak yang sayang adiknya. Mas Aldi semakin sukses. Perusahaannya melebarkan sayap ke luar negeri. Tapi ia tak pernah berubah. Tetap lelaki yang sama yang menolongku di pinggir jalan. Kabar tentang Indra dan Bu Tuti tak pernah kudengar lagi. Mereka seperti tenggelam dalam masa lalu. Suatu malam, saat kami bertiga, aku, Mas Aldi, Rafa, dan baby Rina, berkumpul di ruang keluarga, aku menatap langit-langit dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Allah, untuk jalan MU yang tak pernah kusangka. Engkau ambil mereka yang menyakiti, Engkau ganti dengan yang lebih baik. Engkau ajarkan aku arti sabar, ikhlas, dan percaya. Mas Aldi menoleh. Kamu ngapain melamun? Aku tersenyum. Enggak, Mas. Cuma bersyukur. Dia meraih tanganku, mengecupnya lembut. Aku juga bersyukur, Nis. Bersyukur Allah pertemukan aku dengan kamu. Rafa merangkak mendekat, merengek minta digendong. Baby Rina tertidur pulas di boksnya. Keluarga kecilku. Keluarga yang dibangun dari puing-puing kehancuran. Keluarga yang dirajut dengan cinta tulus dan takdir Allah. Dan di luar sana, di masa lalu yang telah kutinggalkan, ada 2 insan yang menuai apa yang mereka tanam. Karma tak pernah salah alamat.